Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun engkau berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita, baik nikmat sehat, iman, lahir batin, termasuk Allah memberikan keberkahan kepada kita agar terhindar dari maksiat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sudah masuk di bab kedua. Kita akan membahas mengenai tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Nah, spesifikasinya adalah kita akan mengenal sosok Luqman sebagai role model ayah yang sangat bijaksana. Tentunya di-backgroungi oleh ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan nanti dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 83. Namun sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam pembahasan ini targetnya adalah mudah-mudahan mewujudkan milenial membangun peradaban Al-Quranul Karim melalui manusia yang bijaksana, melalui contoh role model ayah Luqman yang bijaksana. Bismillah ya. Jadi ada apa dengan Luqman? Secara historik, Luqman ibnu Yaur berasal dari Habsyah, Ethiopia, Afrika. Itu hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ia hanya sebatas tukang kayu dan penggembala kambing. Ia mendapatkan ilham yang berupa hikmah oleh Allah atas kesucian hatinya. Apa sih yang disebut dengan hikmah? Hikmah artinya adalah kebijaksanaan. Riwayat Qatada, Luqman diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ingin menjadi nabi atau manusia biasa tapi bijaksana? Lalu Luqman memilih menjadi seorang biasa dan bijaksana. Lalu apa dan mengapa anugerah kenabiannya tidak dipilihnya? Lalu Luqman menjawab, seandainya Allah memerintahkan aku dan memilihkan aku menjadi seorang nabi karena berdasarkan perintah, pasti aku akan sangat menerimanya. Tapi di sini Allah memberikan pilihan, bukan sebab perintah, tapi sebagai pilihan. Maka Luqman memilih menjadi orang biasa, namun bijaksana. Jadi panduan untuk menjadi seorang yang bijaksana, kembali lagi kepada Al-Quran, ayatul kitabil hakim, yaitu ayat kitab yang sangat bijaksana. Karenanya kita, ketika menjadi orang Indonesia, kita punya Pancasila. Ada butir di dalam isi Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka tidak punya role model yang paling utuh seorang muslim kecuali kembali kepada Al-Quran. Role model Luqman ini bisa jadi panduan, misalnya ayah ibu bijaksana, pemimpin bijaksana, tokoh bijaksana, teknisi bijaksana, mahasiswa bijaksana, organisatoris bijaksana, bahkan taruna-taruni bijaksana. Namun bijaksana saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh pendidikan. Pendidikan artinya mendampingi balita sampai ia dewasa. Dewasa di sini bukan faktor atau usia, tapi manusia terus didampingi untuk menyempurnakan akalnya, untuk mencari tahu maunya Allah. Ingat ya, untuk mencari tahu maunya Allah, bukan maunya makhluk Allah atau hawa nafsu. Jadi fokus utama daripada pendidikan itu bukan menyuapi ilmu pengetahuan, tapi melalui pendampingan manusia harus menemukan kebenarannya untuk menemukan kebenaran Allah. Sehingga manusia mudah sekali untuk mereview diri, scroll diri, introspeksi diri. Dari pendalaman-pendalaman itu betapa dirinya kecil, hina dina, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada seonggok sombong merasa diri lebih baik, unggul, dan benar dari orang lain. Artinya ketika kita punya seni mendidik itu tidak harus dengan kata-kata temperamen, amukan, kekerasan verbal atau mental, sinis, menuding, diktator, mematahkan potensi, egois, provokatif, saklekan, tidak konsisten, memaksakan kehendak, tidak menjadi contoh, bahkan maunya menang sendiri. Wah, banyak sekali contohnya sebenarnya. Tapi diceritakan bahwa Luqman dalam mendidik anak justru dihadapkan dengan anak-anak yang tidak umum, perlu perlakuan khusus. Kita sering sekali dengan diskriminatif dalam tanda kutip anak nakal. Namun dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya Luqman,
anaknya bisa menjadi anak yang soleh, menghormati kepada kedua orang tua, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pada diri kita yang hari ini sedang berada di SMK Negeri 1 Pangandaran atau cakupan sekolah, keluar dari SMK Negeri 1 Pangandaran ada 3 alternatif. Bisa jadi kamu kuliah, bisa jadi kamu kerja, bahkan KUA. Tapi ingat ya, menikah harus dengan secara legal, secara instansi agama atau konstitusi. Maka pengaplikasian iman, ilmu, dan amal soleh itu tidak akan terwujud maksimal jika tidak diupayakan oleh pendidikan. Kita tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan ini dengan kata belajar. Maka kuncinya adalah didiklah diri ini. Mari anak-anakku sekalian, kita semua menyelami Quran surat Al-Luqman ayat 13 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, ingatlah, qala, berkata, Luqman libnihi, kepada anaknya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengingat agar supaya perjalanan Luqman ini menjadi perjalanan yang hikmah. Dengan cara apa mengingatkan? Dengan cara peristiwa Luqman yang mengingatkan kepada anaknya. Kenapa Allah menyuruh kita mengingat? Sebab bisa jadi kita tidak tahu atau lupa tentang sejarah Luqman di dalam Al-Quran. Siapa yang mengingatkan kita? Ya Allah di dalam Al-Quran. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, ulama. Lalu dari ulama itu sampailah kepada kita pengetahuan ini. Hikmah potongan ayat ini adalah ayah Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Sejatinya kita pun selalu mendapatkan nasihat dari orang tua kita, dari ayah kita ataupun dari ibu kita. Maka hikmah yang pertama intinya adalah memberikan dakwah itu kepada yang terdekat terlebih dahulu. Maka untuk memberikan nasihat itu perlu diksi yang dipilih dalam komunikasi yang tidak sebaliknya. Artinya diksi-diksi yang harus dipilih itu adalah komunikasi-komunikasi yang positif. Jangan komunikasi-komunikasi yang negatif. Di dalam istilah bahasa Sunda itu banyak ragamnya. Komunikasi-komunikasi negatif yang perlu kita hindari. Yang pertama, ada yang disebut dengan teka mana horeng. Artinya kalau kita berkomunikasi itu enggak asbun atau asal bunyi. Yang kedua, ada teka mana daek. Artinya kalau kita komunikasi itu jangan asal jeplak. Kamu harus betul-betul jaga jarak di mana perasaan mereka di kondisi apa, dalam keadaan apa. Sehingga salah satu orang-orang yang berakal itu pasti punya rasa. Yang ketiga, tesakadaek, artinya tidak dewasa dalam penyikapan. Betul-betul komunikasi kalimatnya diatur, ditata, sehingga betul-betul ini adalah komunikasi-komunikasi yang mencerahkan, lagi juga mencerdaskan. Yang keempat, ngacaprak, artinya kalau diajak ngomong gak nyambung. Nah, di sini harus satu frekuensi. Ketika kita ngomong di hadapan siapa, lalu moodnya seperti apa, dalam keadaan apa, itu perlu diperhatikan. Ada lagi nembalan wae, artinya komunikasinya sering memelintir omongan atau memutarbalikan fakta. Nah, ini biasanya orang-orang yang cerdas merangkai kata, tapi kata itu tidaklah kata fakta, tapi untuk menutupi kelemahan-kelemahannya dan mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Ada lagi ngecom itu artinya ngedumel, ngomong terus, atau sering kita kenal dengan kata julid. Ada lagi seenakna dewek, atau semau egonya, jadi pinginnya menang sendiri. Ada lagi ulah mawa karep sorangan. Nah, ini bahaya banget nih. Jangan ada setitik sombong di dalam hati kita, di dalam pembicaraan kita. Walaupun terkadang ada orang-orang yang merendah tapi meninggi. Nah, itu pun termasuk daripada sombong. Yang terakhir adalah ngacacang. Ngacacang tuh ngomong terus, tidak terimaan jika permintaannya tidak dituruti. Nah, itu istilah-istilah yang negatif. Nah, kita hindari istilah-istilah itu. Kita lanjut kepada ayat wahwa, dan dia yang ibuhu memberikan pelajaran kepadanya, kepada
anaknya Luqman. Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dengan kata-kata santun juga lembut. Yang ibuhu itu berasal dari kata wa'abo. Kita sering dengar kalimat di dalam tausiah wal mau'idotil hasanah atau nasihat yang baik. Jadi Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya adalah nasihat yang baik dan benar. Maka hikmah yang kedua, ketika kita memberikan pelajaran pada orang lain, pendidikan pada orang lain, gunakanlah dengan nasihat yang baik dan benar. Seperti dibumbui kalau orang tua itu kalimat wahai anakku, permata hati, belayan jantung, atau terima kasih sayang, dan lain-lain. Atau kepada sahabat, jangan gitu bro, sabar bro, hati-hati di jalan bro, hati-hati di jalan sob, jangan kesana sob. Jadi harus ada imbuhan-imbuhan atau kalimat-kalimat awal yang pembukanya itu menandakan santun dan lembut. Nah, ditambah dengan diksi-diksi yang dipilih di dalam komunikasi. Sedikitnya ada 7, sebetulnya ada banyak. Yang pertama, ada komunikasi itu harus bersifat positif. Yang kedua, ketika komunikasi itu dirangkai dengan komunikasi yang membangkitkan semangat. Yang ketiga, harus bersifat inspiratif. Yang keempat, lembut tapi tegas. Yang kelima, kata-katanya sederhana namun bermakna. Yang keenam, tidak ada yang keluar dari mulutnya hampa, artinya tidak ada yang sia-sia. Yang ketujuh, sekalinya ia bercanda tapi ilmiah. Dan humornya mengandung pesan moral. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh di luar. Mari kita banyak belajar mengenai tentang hal itu agar kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Inna sesungguhnya syirk mempersekutukan, la zulmun benar-benar kezaliman, azimun yang besar. Maka pesan Luqman kepada anaknya, hikmah yang ketiga, jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan ada berhala materi atau simbol di dalam hati kita. Cukuplah Allah saja, karena puncak tauhid itu adalah la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan jabatan, tiada Tuhan kehormatan, tiada Tuhan popularitas dan lain-lain, illallah, kecuali Allah. Maka mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Apa yang disebut dengan zalim? Zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka syirik berasal dari kata syaraka, artinya partner. Kul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, gak punya teman atau tidak berpartner. Syirik itu zalim, perbuatan aniaya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau sudah zalim, orang tersebut seakan-akan sudah menyamakan, mensandingkan, dan bahkan melemahkan Allah. Syirik itu merusak tauhid kita. Syirik adalah perbuatan zalim yang sangat azim, besar. Artinya kalau sudah zalim seperti itu, syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Berarti dia meyakini di dalam hati dan pikirannya masih ada kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk ke dalam pembagian syirik. Ingat kata kuncinya, syirik itu seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah dengan makhluknya. Syirik pembagiannya ada 2. Yang pertama ada syirik jali, yang kedua ada syirik khafi. Syirik jali itu artinya syirik yang jelas kelihatan secara perbuatan, meyakini dengan menganggap ada energi yang lebih besar selain dari Allah, yang lebih unggul daripada Allah, seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah. Akhirnya meminta kepada selain daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Contoh, kamu meyakini adanya kekuatan pada pohon besar, lalu membuat kamu merasa perlu bersujud kepada pohon itu, butuh atau takut seakan-akan bukan sekedar menghargai, tapi menghambakan diri kepada pohon. Biasanya diiringi dengan isme-isme, doktrin. Kalau tidak seperti itu, bakal seperti ini. Kalau tidak melakukan sesajen itu, pasti akan berakibat berbahaya. Itu instrumennya diiringi oleh sesepuh atau tokoh. Disayangkan sekali ya. Yang kedua, kamu bukan orang yang tidak berpendidikan. Kamu bahkan S1, S2, S3. Secara legalitas, kamu termasuk orang yang berpendidikan. Bahkan gelar di belakangnya berderet.
Tapi sebab iman kamu lemah, kamu datang pada orang yang diyakini bisa menggandakan uang. Karena lemah imannya, kamu ingin kaya mendadak dengan penggandaan uang, sehingga meyakini orang yang bisa menggandakan uang itu, dia adalah orang yang sakti. Selanjutnya, kamu datang ke sebuah bukit, sebab petunjuk atau wangsit orang tertentu yang kamu yakini itu betul-betul petunjuk yang sangat hebat. Karena keterbatasan ekonomi, di sisi lain, kamu bertapa di sana. Apa sih yang diharapkan? Demi popularitas dan demi kehormatan. Sebagai syaratnya, kamu harus bersedia di dalam wangsit itu uraiannya harus menumbalkan anak kamu. Wah, ini kacau sekali kalau betul-betul dilaksanakan. Yang terakhir adalah ketika kamu percaya meyakini terhadap zodiak, ramalan, jimat, cincin, keramat, atau benda yang lainnya, sehingga seakan-akan dengan kejadian sebab akibat itu ada posisi takdir yang lebih dahulu mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkuman dari ciri-ciri syirik jali itu adalah yang pertama, perilakunya kelihatan, yang kedua, menganggap ada energi yang lebih besar selain daripada Allah, akhirnya meminta kepada selain daripada Allah. Meminta kepada selain Allah. Tiga, meyakini kekuatan yang lebih besar sehingga seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Bisa jadi ia syirik secara mutlak, tapi bisa jadi nyerempet-nyerempet ke arah syirik. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi secara kebutuhan, perbuatan. Jadi ini adanya di alam konsep. Berawal dari lemahnya pengetahuan menjadi sugesti, bahkan keyakinan, yang pada akhirnya melemahkan Allah. Contohnya apa sih? Yang pertama, merasa takut besok tidak bisa makan, atau takut merasa tidak dapat rezeki, padahal sebenarnya sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah dengan rezekinya. Itu udah mulai menyerempet ke arah syirik ya, nyerempet-nyerempet walaupun belum, tapi ini udah waspada, udah lampu orange sama merah nih. Selanjutnya, merasa diri lebih baik daripada orang lain sehingga seakan-akan aku yang lebih diunggulkan, aku lebih baik daripada orang lain. Nah, itu pun sama disebut dengan syirik khafi. Yang ketiga, menuhankan kekuasaan melalui jabatan dan keputusan, tindakan, atau bahkan ketetapan. Cirinya dengan mempersulit birokrasi sehingga memunculkan perbudakan dan kasta. Selanjutnya, ketika kamu meyakini zodiak, ramalan, jimat, sehingga ada takdir yang melebihi takdir Allah atas sebuah sebab akibat tersebut, dan kamu meyakini itu, maka kamu bisa disebut dengan syirik khafi atau menyerempet ke arah syirik. Yang terakhir adalah memperlihat-lihatkan, menunjuk-nunjukkan, mempertonton-tontonkan sehingga orang lain perlu tahu akibat dari berpalingnya niat. Awalnya lempeng ke Allah jadi bukan ke Allah, sehingga sekalipun ibadah-ibadahnya itu berpotensi karena apa sih? Atau karena siapa? Bukan karena memotivasi orang lain agar untuk mengingat Allah, tapi untuk memperlihatkan dan menegaskan orang lain bahwa saya ini bisa, saya ini hebat. Nah, ini bahaya banget. Nah, rangkuman dari ciri-ciri syirik khafi, yang pertama, terjadinya pada lintasan hati dan pikiran. Jadi ini lintasan hati dan pikiran yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, terbisiki hawa nafsu itu. Yang kedua, akibat dari salah memahami pengetahuan, ini juga bisa menjadi syirik khafi. Yang ketiga, menjadi sugesti, isme, bahkan doktrin, sehingga menjadi satu keyakinan yang totalitas bahwa ada kekuatan yang lebih, bahwa ada kekuatan, ada keputusan yang lebih besar daripada Allah. Yang terakhir adalah ketika dia ibadah namun bukan karena Allah. Dia sedekah tapi bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah, dia haji bukan karena Allah. Nah, bukan karena Allahnya ini yang menjadikan syirik baginya. Di letak syirik itu di mana? Nah, letak syirik itu bukan pada benda atau medianya, tapi terletak pada pikiran dan hati kita, sehingga menjadi tindakan meyakini adanya energi yang lebih unggul daripada Allah, yang menjadikan berhala di dalam pikiran dan hatinya untuk berserah diri menjadi abdinya, menjadi budaknya makhluk. Artinya,
selain daripada Allah namanya makhluk, karena ciptaan Allah itu adalah makhluk yang menjadikan berhala di dalam pikiran dan hatinya untuk berserah diri menjadi abdinya atau budaknya. Saat iman lemah, manusia akan melakukan kecenderungan gejala yang membuat ia tidak sadarkan diri atas kemahabesaran Allah, sehingga seringnya aral, julid, stres, depresi, korupsi, gila jabatan, gila kekuasaan, emosian, sensi, penjilat, bahkan melakukan ritual yang bukan karena Allah. Maka Bapak menghimbau, mengajak kepada kita semua, mari kita cas iman kita dengan mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, setiap saat 24 jam sampai akhir hayat. Nah, anak-anak, di sini pentingnya ngaji, di sini pentingnya belajar, di sini pentingnya sekolah, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya pengetahuan agar iman dan takwa kita meningkat. Refleksi dari Bapak adalah idealnya bila di antara saudara kita ada yang belum kafah, belum sempurna menjalankan agama secara pengalaman ataupun secara pengamalan, jangan dilecehkan atau bahkan dikafir-kafirkan untuk disesat-sesatkan. Tapi ketika anak-anakku sekalian melihat kondisi yang seperti itu, besarkanlah hati temanmu, optimiskanlah pikirannya, kuatkanlah langkahnya, sampaikan Islam dengan indah, kemaslah dan jadilah fakta dari indahnya Islam. Bismillah, insya Allah. Melalui Quran Surat Luqman ayat 13 kita mendapati hikmah. Yang pertama, maka kita tidak punya role model yang paling utuh kecuali dari Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah ayatul kitabil karim, yaitu ayat kitab yang bijaksana. Yang kedua, kita bisa mendapatkan kebijaksanaan itu ketika kita menegakkan 5 pilar. Yang pertama, sesuatu yang disampaikan itu adalah berupa kebenaran. Yang kedua, dengan cara kebaikan. Yang ketiga, harus menghasilkan keindahan. Yang keempat, berdampak kepada kemanusiaan. Jika merangkum dari A sampai D itu, kita akan mempunyai nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai ketuhanan itu harus menjadi laku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan hikmah atau kebijaksanaan, itu bisa melatih diri, mendidik diri agar bisa mendidik atau melahirkan anak-anak yang soleh, menghormati kepada orang tua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdakwah itu mulai dari yang terdekat terlebih dahulu, terkhusus dakwahi diri sendiri. Yang kelima, iman akan bertambah ketika ilmu ditambah. Yang keenam, jadilah fakta indahnya Islam melalui akhlak, adab, perbuatan, bahkan ketetapan. Yang ketujuh, zalim itu sesat. Sesat itu adalah maksiat, sedangkan hikmah itu ilmu, dan ilmu itu dekat dengan iman. 8. Puncak orang yang berilmu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita lanjut pembahasan Quran Surat Luqman ayat 14. Wawassayna, dan kami wariskan al-insan, manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Nah, kata wawassayna berasal dari kata wasiyah, artinya pesan. Sering kita dengar kata tausiyah, artinya nasihat. Kami, kata Allah, mewariskan kepada al-insan, diambil dari kata nasiya, artinya lupa. Artinya manusia itu tempatnya lupa dan salah, dan berpotensi lupa dan salah. Karena manusia berpotensi lupa, maka diberikan wasiat oleh Allah. Allah yang memberikan wasiat kepada manusia, termasuk ayah dan ibu, atau ayah dan ibu atau manusia yang menerima wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih isi wasiat itu? Isi wasiat itu kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua, biwalidai. Jadi anak yang ihsan tidak akan menyalahkan latar belakang orang tuanya, sehingga muncul keminderannya, baik pada status sosial, keterbatasan ekonomi, bahkan keterbatasan mengenyam pendidikan.
Anak yang ihsan selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tuanya, baik di depan mata orang tuanya atau di belakangnya. Anak yang ihsan, jika belum bisa membalas jasa orang tua, setidaknya tidak membuat gelisah orang tua. Apa saja sih yang boleh dilakukan seorang orang tua kepada anaknya? Yang pertama, membesarkan, membimbing, mengayomi, mendidik, memelihara, menikahkan dengan tuntunan syariat Islam, sehingga menyelamatkan agama Allah. Yang kedua, orang tua harus menjadi jalan mengenal Allah kepada anaknya, ilmu tauhid, ilmu tentang mensucikan Allah, memperlihatkan tauhidnya, memperhatikan tauhidnya, dan kepeduliannya terhadap sesama. Itu penting sekali. 3. Menjadi figur rahmatan lil alamin dimanapun dan kapanpun sampai akhir hayat. Yang keempat, menjadi orang tua yang mensyukuri anaknya, belajar dengan perkembangan anaknya, upaya membimbing menjadi tauladan akhirat. Itu yang paling penting. Yang kelima, menjadi orang tua yang mensyukuri anaknya, belajar dengan perkembangannya, mengetahui keterbatasan dan kelebihan anaknya untuk menjadi dirinya sendiri, upaya menjadi imam hidup tauladan akhirat. Yang terakhir, menjadi peneduh informasi yang bias, blunder, dengan cara pandang yang berbeda dan menjadi penengah. Yang boleh dilakukan seorang anak pada orang tuanya, Bapak memberikan 2 alternatif saja. Selebihnya kalian boleh cari di luar. Yang pertama, anak yang ihsan itu adalah, boleh saja kamu memberikan saran kepada orang tua ataupun masukan, tapi tidak menggurui. Jika membuat komunikasi itu tidak harmonis, itu tidak harus dilakukan. Jangan sampai kamu baru kritis dan mengkritik hanya untuk membela hawa nafsu sesaat, menuntut hak dan abai terhadap kewajiban. Bisa jadi hidupmu sulit, tidak menemukan titik temu, sebab Allah menahan rezeki itu karena bermasalahnya kamu komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya, yang kedua adalah anak yang ihsan adalah selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tuanya, baik di depan mata orang tuanya atau di belakangnya. Sikap anak pada keadaan orang tua yang berbeda. Yang pertama, bagi anak yang lahir dengan keadaan yatim piatu, orang tua biologisnya sudah nggak ada, cara berbuat baiknya adalah mendoakan orang tua yang sudah almarhum ataupun almarhumah, dan sikapnya, adabnya, akhlaknya harus menjadi doa bagi orang tuanya melalui memperbaiki akhlak, bukan malah akhlak yang menjadi lebih ngaco. Dan yang terutama, menghormati orang tua yang secara ideologis membesarkanmu. Bisa jadi kan kamu dititipin nenek, kakek, uwa, mamang, nah yang membesarkanmu itu. Yang kedua, bagi anak yang terlahir dengan keyakinan berbeda, artinya bisa jadi agamanya berbeda. Bagaimana cara berbuat baiknya? Cara berbuat baik pada orang tua yang keyakinannya berbeda. Yang pertama, jangan dimusuhi ketika kamu sudah menjadi Islam, jangan dibenci ketika kamu sudah menjadi Islam. Tetap jalin silaturahim, tebarkan kebaikan tanpa harus mencampur adukan agama. Konteks ibadah hablum minallah. Terakhir adalah bagi anak yang terlahir dari orang tua yang tidak umum, katakanlah orang tua yang nakal dalam tanda kutip ya, cara berbuat baiknya adalah doakan mereka tidak membalas dengan perilaku yang sama dan perbaiki kualitas diri dengan iman, takwa, dan amal soleh. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Hamalathu, dan ia mengandungnya, maksudnya ibu ya. Maka kata selanjutnya ummuhu, ibunya, wahnan, kelelahan, ala wahnin, atas kelemahannya. Maka ada kekuasaan pada ibu, hamalathu, mengandung anaknya itu, artinya janin yang dikandungnya. Ya, bisa jadi kamu dulu yang dikandung oleh ibu kamu. Wahnan, dengan payah, jerih payah, ala wahnin, lemah di atas lemah. Jadi mengandung itu termasuk yang lemah di atas lemah, yang tidak bisa dirasakan oleh seorang laki-laki. Makna rasa mengandung seorang perempuan, yang pertama, bagaimana panas tubuh dinginnya di awal kehamilan, bagaimana ia ngidam dan muntah-muntah, termasuk bau parfum yang semerbak harum juga membuat ia sebal. Yang terakhir, bagaimana ia sulit tidur malam karena di dalam perutnya ada kamu dulu, janin kecil, lemah, tidak berdaya, tapi diperjuangkan sampai sekarang. Wahnan, dengan payah, dengan jerih payah.
Semakin berat kandungan, semakin cobaan, semakin kuat, ini hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Maka jangan sia-siakan kedekatanmu dengan ibu. Maka jangan durhaka kepada ibumu. Ia mengandung lemah di atas lemah, letih di atas letih, lesu di atas lesu. Dan melahirkan, resiko yang diterimanya adalah mati atau kematian. Meregang nyawa, keluar urat tangan, memegang tepi besi tempat tidur, tarik napas silih berganti, sirkulasi keluar udara itu menjadi tidak beratur, ditambah lagi robek kulit rahimnya. Maka ketika kamu punya milik rezeki untuk berangkat ke haji dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, bahkan ketika toa pun kamu berani menggendongnya dan selamatnya kembali ke tanah air, itu tidak bisa membayar, menebus jeritnya, teriakannya saat mengeluarkanmu dari rahimnya di atas alam dunia. Oleh sebab itu, jangan buat orang tua gelisah oleh tingkahmu ya. Fisoluhu, dan menyusui fi amaini, selama 2 tahun lamanya. Apa sih rahasianya kenapa seorang bayi itu harus disusui 2 tahun lamanya? Yang pertama, memiliki imun tubuh yang kuat. Yang kedua, hubungan emosional ibu dan anak. Yang ketiga, selamat dari tulang osteoporosis. Yang keempat, otaknya kuat. Yang kelima, badan sehat. Dan banyak sekali padilah-padilahnya. Artinya kesempurnaan itu hanya ada dalam 2 tahun itu. Aniskurli, maka bersyukurlah kepada Allah, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Siapa yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka ia tak bersyukur kepada Allah, yaitu anak-anak yang memutuskan silaturahim dengan orang tuanya. Mungkin bisa jadi nak, rezekimu terhalang itu karena perbuatan yang kurang harmonis atau kurang diperbaiki dengan kedua orang tua. Kamu yang saat ini marah-marah, mengancam, tengil, jahil, atau masih memperalat bahkan membohongi, nyatanya beli buku LKS itu cuma 25.000, bilangnya 100.000. Nah ini bahaya banget nih. Ilayyal masir. Kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan mati. Kamu semua akan menghadapi kematian. Adapun orang-orang yang 70 tahun itu pun jika sampai, apakah kamu akan sampai? Wallahu a'lam. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun engkau berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita, baik nikmat sehat, iman, lahir batin, termasuk Allah memberikan keberkahan kepada kita agar terhindar dari maksiat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sudah masuk di bab kedua. Kita akan membahas mengenai tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Nah, spesifikasinya adalah kita akan mengenal sosok Luqman sebagai role model ayah yang sangat bijaksana. Tentunya di-backgroungi oleh ayat Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan nanti dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 83. Namun sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam pembahasan ini targetnya adalah mudah-mudahan mewujudkan milenial membangun peradaban Al-Quranul Karim melalui manusia yang bijaksana, melalui contoh role model ayah Luqman yang bijaksana. Bismillah ya. Jadi ada apa dengan Luqman? Secara historik, Luqman ibnu Yaur berasal dari Habsyah, Ethiopia, Afrika. Itu hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ia hanya sebatas tukang kayu dan penggembala kambing. Ia mendapatkan ilham yang berupa hikmah oleh Allah atas kesucian hatinya. Apa sih yang disebut dengan hikmah? Hikmah artinya adalah kebijaksanaan. Riwayat Qatada, Luqman diberi
diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ingin menjadi nabi atau manusia biasa tapi bijaksana? Lalu Luqman memilih menjadi seorang biasa dan bijaksana. Lalu apa dan mengapa anugerah kenabiannya tidak dipilihnya? Lalu Luqman menjawab, seandainya Allah memerintahkan aku dan memilihkan aku menjadi seorang nabi karena berdasarkan perintah, pasti aku akan sangat menerimanya. Tapi di sini Allah memberikan pilihan bukan sebab perintah tapi sebagai pilihan. Maka Luqman memilih menjadi orang biasa. Maka Luqman memilih menjadi orang biasa namun bijaksana. Jadi panduan untuk menjadi seorang yang bijaksana kembali lagi kepada Al-Quran, ayatul kitabil hakim, yaitu ayat kitab yang sangat bijaksana. Karenanya kita ketika menjadi orang Indonesia, kita punya Pancasila. Ada butir di dalam isi Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka tidak punya role model yang paling utuh seorang muslim kecuali kembali kepada Al-Quran. Role model Luqman ini bisa jadi panduan, misalnya ayah ibu bijaksana, pemimpin bijaksana, tokoh bijaksana, teknisi bijaksana, mahasiswa bijaksana, bahkan organisatoris bijaksana. Role model Luqman ini bisa jadi panduan, misalnya ayah ibu bijaksana, pemimpin bijaksana, tokoh bijaksana, teknisi bijaksana, mahasiswa bijaksana, organisatoris bijaksana, bahkan taruna-taruni bijaksana. Namun bijaksana saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh pendidikan. Jadi pendidikan itu apa sih? Pendidikan artinya mendampingi balita sampai ia dewasa. Dewasa di sini bukan faktor atau usia, tapi manusia terus didampingi untuk menyempurnakan akalnya, untuk mencari tahu maunya Allah. Ingat ya, untuk mencari tahu maunya Allah, bukan maunya makhluk Allah atau hawa nafsu. Jadi fokus utama daripada pendidikan itu bukan menyuapi ilmu pengetahuan, tapi melalui pendampingan manusia harus menemukan kebenarannya untuk menemukan kebenaran Allah. Sehingga manusia mudah sekali untuk mereview diri, scroll diri, introspeksi diri. Dari pendalaman-pendalaman itu betapa dirinya kecil, hina dina, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seonggok sombong merasa diri lebih baik, unggul dan benar dari orang lain. Artinya ketika kita punya seni mendidik itu tidak harus dengan kata-kata temperamen, amukan, kekerasan verbal atau mental, sinis, menuding, diktator, mematahkan potensi, egois, provokatif, saklekan, tidak konsisten, memaksakan kehendak, tidak menjadi contoh, bahkan maunya menang sendiri. Wah, banyak sekali contohnya sebenarnya. Tapi diceritakan bahwa Luqman dalam mendidik anak justru dihadapkan dengan anak-anak yang tidak umum, perlu perlakuan khusus. Kita sering sekali dengan diskriminatif dalam tanda kutip anak nakal. Namun dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya Luqman, anaknya bisa menjadi anak yang soleh, menghormati kepada kedua orang tua, bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya pada diri kita yang hari ini sedang berada di SMK Negeri 1 Pangandaran atau cakupan sekolah, keluar dari SMK Negeri 1 Pangandaran ada 3 alternatif. Bisa jadi kamu kuliah, bisa jadi kamu kerja, bahkan KUA. Tapi ingat ya, menikah harus dengan secara legal, secara instansi agama atau konstitusi. Maka pengaplikasian iman, ilmu, dan amal soleh itu tidak akan terwujud maksimal jika tidak diupayakan oleh pendidikan. Kita tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan ini dengan kata belajar. Maka kuncinya adalah didiklah diri. Didiklah diri ini. Mari anak-anakku sekalian, kita semua menyelami Quran surat Al-Luqman ayat
13 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, ingatlah, qala, berkata, Luqman libnihi, kepada anaknya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengingat agar supaya perjalanan Luqman ini menjadi perjalanan yang hikmah. Dengan cara apa mengingatkan? Dengan cara peristiwa Luqman yang mengingatkan kepada anaknya. Kenapa Allah menyuruh kita mengingat? Sebab bisa jadi kita tidak tahu atau lupa tentang sejarah Luqman di dalam Al-Quran. Siapa yang mengingatkan kita? Ya Allah di dalam Al-Quran. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, ulama. Lalu dari ulama itu sampailah kepada kita pengetahuan ini. Hikmah potongan ayat ini adalah ayah Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Sejatinya kita pun selalu mendapatkan nasihat dari orang tua kita, dari ayah kita ataupun dari ibu kita. Maka hikmah yang pertama intinya adalah memberikan dakwah itu kepada yang terdekat terlebih dahulu. Maka untuk memberikan nasihat itu perlu diksi yang dipilih dalam komunikasi yang tidak sebaliknya. Artinya diksi-diksi yang harus dipilih itu adalah komunikasi-komunikasi yang positif. Jangan komunikasi-komunikasi yang negatif. Di dalam istilah bahasa Sunda itu banyak ragamnya. Komunikasi-komunikasi negatif yang perlu kita hindari. Yang pertama, ada yang disebut dengan teka mana horeng. Artinya kalau kita berkomunikasi itu nggak asbun atau asal bunyi. Yang kedua, ada teka mana daek. Artinya kalau kita komunikasi itu jangan asal jeplak. Kamu harus betul-betul jaga jarak di mana perasaan mereka di kondisi apa, dalam keadaan apa. Sehingga salah satu orang-orang yang berakal itu pasti punya rasa. Yang ketiga, tesakadaek. Artinya tidak dewasa dalam penyikapan. Betul-betul komunikasi kalimatnya diatur, ditata, sehingga betul-betul ini adalah komunikasi-komunikasi yang mencerahkan, lagi juga mencerdaskan. Yang keempat, ngacaprak. Artinya kalau diajak ngomong gak nyambung. Nah, di sini harus satu frekuensi. Ketika kita ngomong di hadapan siapa, lalu moodnya seperti apa, dalam keadaan apa, itu perlu diperhatikan. Ada lagi nembalan wae, artinya komunikasinya sering memelintir omongan atau memutarbalikkan fakta. Nah, ini biasanya orang-orang yang cerdas merangkai kata, tapi kata itu tidaklah kata fakta, tapi untuk menutupi kelemahan-kelemahannya dan mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Ada lagi ngecom. Ngecom itu artinya ngedumel, ngomong terus, atau sering kita kenal dengan kata julid. Ada lagi seenakna dewek atau semau egonya, jadi pinginnya menang sendiri. Ada lagi ulah mawa karep sorangan. Nah, ini bahaya banget nih. Jangan ada setitik sombong di dalam hati kita, di dalam pembicaraan kita. Walaupun terkadang ada orang-orang yang merendah tapi meninggi. Nah, itu pun termasuk daripada sombong. Yang terakhir adalah ngacacang. Ngacacang tuh ngomong terus, tidak terimaan jika permintaannya tidak dituruti. Nah, itu istilah-istilah yang negatif. Nah, kita hindari istilah-istilah itu. Kita lanjut kepada ayat wahwa, dan dia yang ibuhu memberikan pelajaran kepadanya, kepada anaknya Luqman. Jadi Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya dengan kata-kata santun juga lembut. Yang ibuhu itu berasal dari kata wa'abo. Kita sering dengar kalimat di dalam tausiah wal mau'idotil hasanah, atau nasihat yang baik. Jadi Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya adalah nasihat yang baik dan benar. Maka hikmah yang kedua, ketika kita memberikan pelajaran pada orang lain, pendidikan pada orang lain, gunakanlah dengan nasihat yang baik dan benar. Seperti dibumbui kalau orang tua itu kalimat wahai anakku, permata hati, belayan jantung, atau terima kasih sayang, dan lain-lain. Atau kepada sahabat, jangan gitu bro, sabar bro, hati-hati di jalan bro,
hati-hati di jalan sob, jangan kesana sob. Jadi harus ada imbuhan-imbuhan atau kalimat-kalimat awal yang pembukanya itu menandakan santun dan lembut. Nah, ditambah dengan diksi-diksi yang dipilih di dalam komunikasi. Sedikitnya ada 7, sebetulnya ada banyak. Yang pertama, ada komunikasi itu harus bersifat positif. Yang kedua, ketika komunikasi itu dirangkai dengan komunikasi yang membangkitkan semangat. Yang ketiga, harus bersifat inspiratif. Yang keempat, lembut tapi tegas. Yang kelima, kata-katanya sederhana namun bermakna. Yang keenam, tidak ada yang keluar dari mulutnya hampa, artinya tidak ada yang sia-sia. Yang ketujuh, sekalinya ia bercanda tapi ilmiah dan humornya mengandung pesan moral. Sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh di luar. Mari kita banyak belajar mengenai tentang hal itu agar kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Lanjut, inna sesungguhnya syirk mempersekutukan, la zulmun benar-benar kezaliman, azimun yang besar. Maka pesan Luqman kepada anaknya, hikmah yang ketiga, jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah. Jangan ada berhala materi atau simbol di dalam hati kita. Cukuplah Allah saja. Karena puncak tauhid itu adalah la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan jabatan, tiada Tuhan kehormatan, tiada Tuhan popularitas dan lain-lain, illallah, kecuali Allah. Maka mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Apa yang disebut dengan zalim? Zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka syirik berasal dari kata syaraka, artinya partner. Kul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, gak punya teman atau tidak berpartner. Syirik itu zalim, perbuatan aniaya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau sudah zalim, orang tersebut seakan-akan sudah menyamakan, mensandingkan, dan bahkan melemahkan Allah. Syirik itu merusak tauhid kita. Syirik adalah perbuatan zalim yang sangat azim, besar. Artinya, kalau sudah zalim seperti itu, syirik, orangnya disebut dengan musyrik. Berarti dia meyakini di dalam hati dan pikirannya masih ada kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita masuk ke dalam pembagian syirik. Ingat kata kuncinya, syirik itu seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah dengan makhluknya. Syirik pembagiannya ada dua. Yang pertama ada syirik jali, yang kedua ada syirik khafi. Nah, syirik jali itu adalah syirik dengan tindakan yang jelas dan jelas syirik. Syirik jali itu artinya syirik yang jelas kelihatan secara perbuatan, meyakini dengan menganggap ada energi yang lebih besar selain dari Allah, yang lebih unggul daripada Allah, seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah. Akhirnya meminta kepada selain daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Contohnya apa sih? Contoh, kamu meyakini adanya kekuatan pada pohon besar, lalu membuat kamu merasa perlu bersujud kepada pohon itu, butuh atau takut seakan-akan bukan sekedar menghargai, tapi menghambakan diri kepada pohon. Biasanya diiringi dengan isme-isme, doktrin, kalau tidak seperti itu bakal seperti ini. Kalau tidak melakukan sesajen itu, pasti akan berakibat berbahaya. Itu instrumennya diiringi oleh sesepuh atau tokoh. Disayangkan sekali ya. Yang kedua, kamu bukan orang yang tidak berpendidikan. Kamu bahkan S1, S2, S3. Secara legalitas, kamu termasuk orang yang berpendidikan. Bahkan gelar di belakangnya berderet. Tapi sebab iman kamu lemah, kamu datang pada orang yang diyakini bisa menggandakan uang. Karena lemah imannya, kamu ingin kaya mendadak dengan penggandaan uang, sehingga meyakini orang yang bisa menggandakan uang itu, dia adalah orang yang sakti. Selanjutnya, kamu datang ke sebuah bukit.
sebab petunjuk atau wangsit orang tertentu yang kamu yakini itu betul-betul petunjuk yang sangat hebat. Karena keterbatasan ekonomi, di sisi lain kamu bertapa di sana. Apa sih yang diharapkan? Demi popularitas dan demi kehormatan. Sebagai syaratnya, kamu harus bersedia di dalam wangsit itu uraiannya harus menumbalkan anak kamu. Wah, ini kacau sekali kalau betul-betul dilaksanakan. Yang terakhir adalah ketika kamu percaya, meyakini terhadap zodiak, ramalan, jimat, cincin, keramat, atau benda yang lainnya, sehingga seakan-akan dengan kejadian sebab akibat itu ada posisi takdir yang lebih dahulu mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkuman dari ciri-ciri syirik jali itu adalah yang pertama, perilakunya kelihatan, yang kedua, menganggap ada energi yang lebih besar selain daripada Allah, akhirnya meminta kepada selain daripada Allah. Meminta kepada selain Allah. Tiga, meyakini kekuatan yang lebih besar sehingga seakan-akan menyamakan, menyandingkan, bahkan melemahkan Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Bisa jadi ia syirik. Bisa jadi ia syirik secara mutlak, tapi bisa jadi nyerempet-nyerempet ke arah syirik. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi secara kebutuhan, perbuatan. Jadi ini adanya di alam konsep. Berawal dari lemahnya pengetahuan menjadi sugesti, bahkan keyakinan, yang pada akhirnya melemahkan Allah. Contohnya apa sih? Yang pertama, merasa takut besok tidak bisa makan, atau takut merasa tidak dapat rezeki. Padahal sebenarnya sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah dengan rezekinya, tapi tetap saja merasa takut. Nah, itu udah mulai menyerempet ke arah syirik ya, nyerempet walaupun belum, tapi ini udah waspada, udah lampu oranye sama merah nih. Selanjutnya, merasa diri lebih baik daripada orang lain sehingga seakan-akan aku yang lebih diunggulkan. Ada aku yang di luar yang tidak jujur, merasa aku lebih baik daripada orang lain. Nah, itu pun sama disebut dengan syirik khafi. Yang ketiga, menuhankan kekuasaan melalui jabatan dan keputusan, tindakan, atau bahkan ketetapan. Cirinya dengan mempersulit birokrasi sehingga memunculkan perbudakan dan kasta. Selanjutnya, ketika kamu meyakini zodiak, ramalan, jimat, sehingga ada takdir yang melebihi takdir Allah atas sebuah sebab akibat tersebut, dan kamu meyakini itu, maka kamu bisa disebut dengan syirik khafi atau menyerempet ke arah syirik. Yang terakhir adalah memperlihat-lihatkan, menunjuk-nunjukkan, mempertonton-tontonkan sehingga orang lain perlu tahu akibat dari berpalingnya niat. Jadi niatnya yang awalnya lempeng ke Allah jadi bukan ke Allah, sehingga sekalipun ibadah-ibadahnya itu berpotensi karena apa sih? Atau karena siapa? Bukan karena memotivasi orang lain agar untuk mengingat Allah, tapi untuk memperlihatkan dan menegaskan orang lain bahwa saya ini bisa, saya ini hebat. Nah, ini bahaya banget. Nah, rangkuman dari ciri-ciri syirik khafi, yang pertama, terjadinya pada lintasan hati dan pikiran. Jadi ini lintasan hati dan pikiran yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, terbisiki hawa nafsu itu. Yang kedua, akibat dari salah memahami pengetahuan. Ini juga bisa menjadi syirik khafi. Yang ketiga, menjadi sugesti, isme, bahkan doktrin, sehingga menjadi satu keyakinan yang totalitas bahwa ada kekuatan yang lebih, ada keputusan yang lebih besar daripada Allah. Yang terakhir adalah ketika dia ibadah namun bukan karena Allah. Dia sedekah tapi bukan karena Allah. Dia sholat bukan karena Allah, dia haji bukan karena Allah. Nah, bukan karena Allahnya ini yang menjadikan syirik baginya. Jadi letak syirik itu di mana? Nah, letak syirik itu bukan pada benda atau medianya, tapi terletak pada pikiran dan hati kita, sehingga menjadi tindakan meyakini adanya energi yang lebih unggul daripada Allah, yang menjadikan berhala di dalam pikiran dan hatinya untuk berserah diri
menjadi abdinya, menjadi budaknya makhluk. Artinya selain daripada Allah namanya makhluk, karena ciptaan Allah itu adalah makhluk yang menjadikan berhala di dalam pikiran dan hatinya untuk berserah diri menjadi abdinya atau budaknya. Saat iman lemah, manusia akan melakukan kecenderungan gejala yang membuat ia tidak sadarkan diri atas kemahabesaran Allah, sehingga seringnya aral, julid, stres, depresi, korupsi, gila jabatan, gila kekuasaan, emosian, sensi, penjilat, bahkan melakukan ritual yang bukan karena Allah. Maka Bapak menghimbau, mengajak kepada kita semua, mari kita cas iman kita dengan mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, setiap saat 24 jam sampai akhir hayat. Nah, anak-anak, di sini pentingnya ngaji, di sini pentingnya belajar, di sini pentingnya sekolah, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya pengetahuan agar iman dan takwa kita meningkat. Refleksi dari Bapak adalah idealnya bila di antara saudara kita ada yang belum kafah, belum sempurna menjalankan agama secara pengalaman ataupun secara pengamalan, jangan dilecehkan atau bahkan dikafir-kafirkan untuk disesat-sesatkan. Tapi ketika anak-anakku sekalian melihat kondisi yang seperti itu, besarkanlah hati temanmu, optimiskanlah pikirannya, kuatkanlah langkahnya, sampaikan Islam dengan indah, kemaslah dan jadilah fakta dari indahnya Islam. Bismillah, insya Allah. Nah, melalui Quran surat Luqman ayat 13 ini kita mendapati hikmah yang pertama, maka kita tidak punya role, tidak punya panduan yang betul-betul sempurna modelnya, yang paling utuh, kecuali kita dapatnya dari Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah ayatul kitabil karim, yaitu ayat kitab yang bijaksana. Melalui Quran surat Luqman ayat 13 kita mendapati hikmah yang pertama, maka kita tidak punya role model yang paling utuh kecuali dari Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah ayatul kitabil karim, yaitu ayat kitab yang bijaksana. Yang kedua, kita bisa mendapatkan kebijaksanaan itu ketika kita menegakkan 5 pilar. Yang pertama, sesuatu yang disampaikan itu adalah berupa kebenaran. Yang kedua, dengan cara kebaikan. Yang ketiga, harus menghasilkan keindahan. Yang keempat, berdampak kepada kemanusiaan. Jika merangkum dari A sampai D itu, kita akan mempunyai nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai ketuhanan itu harus menjadi laku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan hikmah atau kebijaksanaan, itu bisa melatih diri, mendidik diri, agar bisa mendidik atau melahirkan anak-anak yang soleh, menghormati kepada orang tua, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdakwah itu mulai dari yang terdekat terlebih dahulu, terkhusus dakwahi diri sendiri. Yang kelima, iman akan bertambah ketika ilmu ditambah. Yang keenam, jadilah fakta indahnya Islam melalui akhlak, adab, perbuatan, bahkan ketetapan. Yang ketujuh, zalim itu sesat. Sesat itu adalah maksiat, sedangkan hikmah itu ilmu, dan ilmu itu dekat dengan iman. 8. Puncak orang yang berilmu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita lanjut pembahasan Quran surat Luqman ayat 14. Wawassayna, dan kami wariskan al-insan, manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Nah, kata wawassayna berasal dari kata wasiyah, artinya pesan. Sering kita dengar kata tausiyah, artinya nasihat. Kami, kata Allah, mewariskan kepada al-insan
diambil dari kata nasiya, artinya lupa. Artinya manusia itu tempatnya lupa dan salah, dan berpotensi lupa dan salah. Karena manusia berpotensi lupa, maka diberikan wasiat oleh Allah. Allah yang memberikan wasiat kepada manusia, termasuk ayah dan ibu, atau ayah dan ibu atau manusia yang menerima wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih isi wasiat itu? Apa sih isi wasiat itu? Isi wasiat itu kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua, biwalidayh. Jadi anak yang ihsan tidak akan menyalahkan latar belakang orang tuanya, sehingga muncul keminderannya, baik pada status sosial, keterbatasan ekonomi, bahkan keterbatasan mengenyam pendidikan. Anak yang ihsan selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tuanya, baik di depan matanya atau di belakangnya. Anak yang ihsan selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tuanya, baik di depan mata orang tuanya atau di belakangnya. Anak yang ihsan, jika belum bisa membalas jasa orang tua, setidaknya tidak membuat gelisah orang tua, membuat panik orang tua, atau membuat gelisah orang tua. Tafsir Quran surat Luqman yang boleh dilakukan seorang orang tua kepada anaknya. Jadi, apa saja sih yang boleh dilakukan seorang orang tua kepada anaknya? Yang pertama, membesarkan, membimbing, mengayomi, mendidik, memelihara, menikahkan dengan tuntunan syariat Islam, menyelamatkan agamanya. Apa saja sih yang boleh dilakukan seorang orang tua kepada anaknya? Yang pertama, membesarkan, membimbing, mengayomi, mendidik, memelihara, menikahkan dengan tuntunan syariat Islam sehingga menyelamatkan agama Allah. Yang kedua, orang tua harus menjadi jalan mengenal Allah kepada anaknya, ilmu tauhid, ilmu tentang mensucikan Allah, memperhatikan tauhidnya dan kepeduliannya terhadap sesama. Itu penting sekali. 3. Menjadi figur rahmatan lil alamin dimanapun dan kapanpun sampai akhir hayat. Yang keempat, menjadi orang tua yang mensyukuri anaknya, belajar dengan perkembangan anaknya, upaya membimbing menjadi tauladan akhirat. Itu yang paling penting. Yang kelima, menjadi orang tua yang mensyukuri anaknya, belajar dengan perkembangannya, mengetahui keterbatasan dan kelebihan anaknya untuk menjadi dirinya sendiri, upaya menjadi imam hidup tauladan akhirat. Yang terakhir, menjadi peneduh informasi yang bias, blunder, dengan cara pandang yang berbeda dan menjadi penengah. Yang boleh dilakukan seorang anak pada orang tuanya, Bapak memberikan 2 alternatif saja, selebihnya kalian boleh cari di luar. Yang pertama, anak yang ihsan itu adalah, boleh saja kamu memberikan saran kepada orang tua ataupun masukan, tapi tidak menggurui. Jika membuat komunikasi itu tidak harmonis, itu tidak harus dilakukan. Jangan sampai kamu baru kritis dan mengkritik hanya untuk membela hawa nafsu sesaat, menuntut hak dan abai terhadap kewajiban. Bisa jadi hidupmu sulit, tidak menemukan titik temu, sebab Allah menahan rezeki itu karena bermasalahnya kamu komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya yang kedua adalah, anak yang ihsan adalah selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tuanya, baik di depan mata orang tuanya atau di belakangnya. Sikap anak pada keadaan orang tua yang berbeda. Yang pertama, bagi anak yang lahir dengan keadaan yatim piatu, orang tua biologisnya sudah nggak ada, cara berbuat baiknya adalah mendoakan orang tua yang sudah almarhum ataupun almarhumah, dan sikapnya, adabnya, akhlaknya harus menjadi doa bagi orang tuanya melalui memperbaiki akhlak, bukan malah akhlaknya menjadi lebih ngaco. Dan yang terutama, menghormati orang tua yang secara ideologis membesarkanmu. Bisa jadi kan kamu dititipin nenek, kakek, uwa, mamang, nah yang membesarkanmu itu. Yang kedua, bagi anak yang terlahir dengan keyakinan berbeda, artinya bisa jadi agamanya berbeda. Bagaimana cara berbuat baiknya?
Cara berbuat baik pada orang tua yang keyakinannya berbeda. Yang pertama, jangan dimusuhi ketika kamu sudah menjadi Islam. Jangan dibenci ketika kamu sudah menjadi Islam. Tetap jalin silaturahim, tebarkan kebaikan tanpa harus mencampur adukan agama. Konteks ibadah hablum minallah. Terakhir adalah, bagi anak yang lahir dari orang tua yang tidak umum, mungkin bisa jadi dikatakan orang tua yang nakal ya. Cara berbuat baik kepada orang tuanya adalah doakan mereka tidak membalas dengan perilaku yang sama dan perbaiki. 3. Bagi anak yang lahir dari orang tua yang tidak umum, cara berbuat baiknya adalah 3. Bagi anak yang terlahir dari orang tua yang tidak umum, katakanlah orang tua yang nakal dalam tanda kutip ya, bagaimana cara berbuat baiknya? Cara berbuat baiknya adalah doakan mereka tidak membalas dengan perilaku yang sama dan perbaiki kualitas diri dengan iman, takwa, dan amal soleh. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Hamalathu, dan ia mengandungnya, maksudnya ibu ya. Maka kata selanjutnya ummuhu, ibunya, wahnan, kelelahan, ala wahnin, atas kelemahannya. Maka ada kekuasaan pada ibu, hamalathu, mengandung anaknya itu, artinya janin yang dikandungnya. Ya, bisa jadi kamu dulu yang dikandung oleh ibu kamu. Wahnan, dengan payah, jerih payah, ala wahnin, lemah di atas lemah. Jadi mengandung itu termasuk yang lemah di atas lemah. Inilah peristiwa yang tidak biasa dilakukan. Inilah peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, yang tidak bisa dirasakan oleh seorang laki-laki. Makna rasa mengandung seorang perempuan, yang pertama, bagaimana panas tubuh dinginnya di awal kehamilan, bagaimana ia ngidam dan muntah-muntah, termasuk bau parfum yang semerbak harum juga membuat ia sebal. Yang terakhir, bagaimana ia sulit tidur malam karena di dalam perutnya ada kamu dulu, janin kecil, lemah, tidak berdaya, tapi diperjuangkan sampai sekarang. Wahnan, dengan payah, dengan jerih payah. Semakin berat kandungan, semakin cobaan, semakin kuat. Ini hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Maka jangan sia-siakan kedekatanmu dengan ibu. Maka jangan durhaka kepada ibumu. Ia mengandung lemah di atas lemah, letih di atas letih, lesu di atas lesu. Dan melahirkan, resiko yang diterimanya adalah mati atau kematian. Meregang nyawa, keluar urat tangan, memegang tepi besi tempat tidur, tarik napas silih berganti. Sirkulasi keluar udara itu menjadi tidak beratur, ditambah lagi robek kulit rahimnya. Maka ketika kamu punya milik rezeki untuk berangkat ke haji dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, bahkan ketika toa pun kamu berani menggendongnya dan selamatnya kembali ke tanah air, itu tidak bisa membayar, menebus jeritnya, teriakannya saat mengeluarkanmu dari rahimnya di atas alam dunia. Oleh sebab itu, jangan buat orang tua gelisah oleh tingkahmu ya. Wafisoluhu, dan menyusui, fi amaini, selama 2 tahun lamanya. Apa sih rahasianya kenapa seorang bayi itu harus disusui 2 tahun lamanya? Yang pertama, memiliki imun tubuh yang kuat. Yang kedua, hubungan emosional ibu dan anak. Yang ketiga, selamat dari tulang osteoporosis. Yang keempat, otaknya kuat. Yang kelima, badan sehat. Dan banyak sekali padilah-padilahnya. Artinya kesempurnaan itu hanya ada dalam 2 tahun itu. Aniskurli, maka bersyukurlah kepada Allah. Walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Siapa yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka ia tak bersyukur kepada Allah, yaitu anak-anak yang memutuskan silaturahim dengan orang tuanya. Mungkin bisa jadi nak,
rizkimu terhalang itu karena perbuatan yang kurang harmonis atau kurang diperbaiki dengan kedua orang tua. Kamu yang saat ini marah-marah, mengancam, tengil, jahil, atau masih memperalat bahkan membohongi, nyatanya beli buku LKS itu cuma 25.000, bilangnya 100.000. Nah, ini bahaya banget nih. Ilayyal masir. Kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati. Kamu semua akan menghadapi kematian. Adapun orang-orang yang 70 tahun itu pun jika sampai, apakah kamu akan sampai? Wallahu a'lam. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.